Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar teman-teman? Kita lanjut ke materi CPNS TIU ya, tentang silogisme, menyelesaikan soal-soal yang kemarin di nomor 15 lagi ya. Kita lanjut ke nomor 15 nya. Nomor 15. Semua tanaman hias yang disukai memiliki bunga yang indah. Nampakkah? Semua tanaman hias yang disukai memiliki bunga yang indah. Tanaman hias dengan bunga yang indah dianggap berharga oleh para kolektor. Tanaman itu tidak memiliki bunga yang indah. Nah, ini ada 3 kalimat yang berbeda. Kita bisa menggunakan premis 1, premis 2, dan premis 3. Jadi ada 3 premis yang terdapat di soal nomor 15. Jadi ini kita menggunakan rumusnya. Rumus, apakah dia silogisme, pakai modus tollens atau pakai modus ponens ya. Oke, untuk soal nomor 15-nya. Untuk soal nomor 15. Semua tanaman hias yang disukai memiliki bunga yang indah. Maka kita bisa melihat untuk nomor 15 itu ada premis 1. Premis 1-nya kalimat yang pertama ya, semua tanaman hias yang disukai memiliki bunga yang indah. Tanaman hias kita bisa buat menjadi P. Tanaman hias yang disukai P memiliki bunga yang indah itu bisa kita buat menjadi Q ya. Jika P maka Q. Untuk premis kedua, tanaman hias dengan bunga yang indah berarti dianggap berharga oleh para kolektor. Maka premis keduanya kita bisa buat Q maka R ya. Kalau P-nya semua tanaman hias ya, tanaman hias dengan bunga yang indah dianggap berharga oleh para kolektor. Ini bertambah lagi kalimatnya menjadi R. Kemudian tanaman itu tidak memiliki bunga yang indah. Maka ini menjadi yang bunga yang indah tadi Q. Maka di sini di premis ketiga, ini premis keduanya, premis ketiganya adalah negasi Q. Nah, dalam silogisme ini kita bisa menarik kesimpulan antara premis premis 1 dan 2 dulu ya. Premis 1 dan 2 dulu menjadi, kita selesaikan premis 1 2 dulu, kita tarik kesimpulannya. Premis 1 dan premis 2 kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, selanjutnya di sini ada negasi Q. Ya, ada negasi Q. Kemudian jika P maka Q maka R ini kita selesaikan dengan premis ketiga. Jadi caranya seperti ini ya. Bentar. Sebelumnya kita harus ingat dulu ya. Ini dari mana datangnya? Itu datangnya dari modus ponens, modus ponens, modus tollens atau silogisme. Nih, kemarin kita udah belajar. Kalau rumusnya jika P maka Q, maka premis keduanya P ya. Ini berarti disebut dengan modus ponens. Kalau tollens dia yang ini. Nih. Ya. Nah, kalau misalkan yang silogisme jika P maka Q, maka jawaban premis 2-nya Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Itu ngambil dari ini silogisme. Ini namanya
silogisme ya. Sedangkan yang P1, P2, P3 ini premis-premis yang kita ngambil dari kalimat yang di awal tadi. Oke, sekarang yang menjadi masalah adalah negasi Q ya. Berarti kalau jika P maka Q kita sandingkan di sini modus tollensnya ya. Kita pakai premis 1 dengan premis 3 lagi karena ada negasi Q ya. Kita menggunakan modus yang namanya modus tollens. Setelah ke sini kita pakai P1 disandingkan dengan premis ketiga. Jika P maka Q negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, dari ini kita ngambil kesimpulan yang nomor 3. Jadi, jawaban yang tepat adalah, sekarang kita balik ke nomor 15 tadi. Jadi yang perlu dicatat teman-teman semua adalah yang ini ya. Kalau misalkan modus ponens, kalau udah pakai rumus dicatat terus. Bentar, kita ngambil kertas dulu. Kertasnya ada di sini. Nah, kertasnya untuk modus ponens catatannya modus ponens supaya nggak buka-buka lagi ke belakang. Jika P1 nih ya. Jika P maka Q-nya berarti Q. Gitu. Nah, begitu juga kalau misalkan jika premis 1-nya P maka Q, premis 2-nya di sini Q, berarti kesimpulannya P ini disebut modus ponens. Kalau modus tollens ya, modus tollens dia ada negasinya. Tollens. Premis 1 misalkan P, jika P maka Q. Premis keduanya ada negasi P. Maka kesimpulannya adalah negasi Q, atau ya satu lagi yang sama seperti ini. Kalau P1-nya P, jika P maka Q. Terus premis keduanya adalah negasi Q, berarti kesimpulannya adalah negasi P. Begitu, ini namanya modus tollens. Nah, kalau misalkan dia silogisme, ya, ini 3 rumus ini harus dipahami. Silogisme, jika premis 1, premis 2-nya diketahui, jika P maka Q, ada tambahan R-nya. Kemudian ada Q maka R, maka kesimpulannya adalah P, jika P maka R. Yang lihatnya dari kiri ke kanan duluan ya. Jika P maka R. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau misalkan P1-nya jika P maka Q, terus P2-nya di sini P maka R. Bentar. Maka mana? Jika P maka Q. Jika P maka Q. Silogismenya. Sedangkan ada juga nanti yang kita masuk Kak, ponens yang kedua bukannya tidak dapat disimpulkan ya. Ya, yang ponens yang ini. Ya, ini masuk ke tidak dapat disimpulkan, Kak. Ini mau dijelasin. Ini tidak dapat disimpulkan karena nanti ada di bahasan soal kita TDDS ya, tidak dapat disimpulkan. Terima kasih sudah diingatkan Kak Hesti Dwi ya. Nah, yang tidak setara juga harus kita ingat lagi. Jika P maka Q, terus di sini Q, maka hasilnya adalah P dan jawaban kita tidak dapat disimpulkan. Begitu juga dengan yang modus tollens yang kedua, yang ini juga tidak dapat disimpulkan ya, tidak dapat disimpulkan. Jadi yang ini bisa ada kesimpulannya, oke ya. Yang ini juga ada kesimpulannya. Yang silogisme juga sama, hanya ini satu. Dah, kita lanjut ke soal nomor 15 kemarin. Mana tadi? Nah, ini.
Ini kesimpulannya adalah nih, nomor 15. Jawabannya apa? Tadi udah kita buat kan? Nah, semua tanaman hias yang disukai memiliki bunga yang indah. Di sini ya. Gimana sih, susah ya? Pakai buku. Oke, nih. Besok Minggu malam Senin ya. Kita lihat dulu ya, Kak. Nah, kalau misalkan 15 ini, semua tanaman hias yang disukai memiliki bunga yang indah kan? P, jika P maka Q. Jadi semua tanaman hias yang disukai itu P, memiliki bunga yang indah adalah Q ya. Tanaman hias dengan bunga yang indah berarti itu Q. Dianggap berharga oleh para kolektor itu R. Nah, yang kemudian tanaman itu tidak memiliki bunga yang indah, negasi Q. Dah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah selesaikan dulu premis 1 dan premis 2-nya. Ini. Kenapa? Karena sama-sama ada Q-nya. Jadi selesaikan dulu keduanya ya. P, jika P maka Q, premis 1-nya, premis 2-nya, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah, ini habis ya kan, dicoret aja. P-nya turun, R. Jika P maka R. Nah, ini bukan kesimpulan jawabannya, karena masih ada premis ketiga. Jadi premis ketiga ini kita selesaikan sampai ke sini. Yang mana yang sama? Yang dengan yang premis pertama kan. Nah, jadi kesimpulannya ada dua. Boleh ngambil yang ini. Nih, boleh ngambil yang ini. Kok gitu, Kak? Ya karena dia ada 3 premis kan. Kenapa kita nggak ngambil yang premis 1 dan premis 2? Karena jawabannya di sini tidak ada yang kesimpulan pertama. Coba perhatikan. Kalau R ini kan untuk kolektor tadi, tidak ada disebutkan ada kata-kata para kolektor. Jadi kita harus mencari lagi ke persamaan ketiga, yaitu mencari di premis pertama dengan premis ketiga. Seperti itu. Jadi caranya adalah ambil kalimatnya, jika P maka Q, maka premis ketiga kan negasi Q. Ini masuk modus apa namanya tadi? Modus Tollens kan? Nah, karena dia masuk modus Tollens, berarti jawabannya negasi P. Negasi P-nya tadi kan kita sepakat tuh, semua tanaman hias yang disukai. Ada negasi berarti semua tanaman hias tidak disukai. Pilih jawabannya. Nah, berarti yang C ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu. Jadi jawabannya C. Semua tanaman tersebut tidak disukai. Nah, kalau live untuk silogisme ini penting untuk memahami pola modus-modus tadi ya, modus ponens, tollens, sama silogisme, dan tidak dapat disimpulkan ya. Itu keduanya. Next kita ke soal nomor 16. Soal nomor 16, semua tanaman yang tumbuh di taman adalah bunga. Kita tentukan dulu yang mana P-nya, yang mana Q-nya. Terus kalimat keduanya adalah tukang kebun menganggap bunga memiliki keindahan. Nah, kemudian premis ketiga, tanaman itu bukan bunga. Nah, masih bingung kalau ada soal silogisme? Ya, kita belajar lagi ya. Jadi kalau masih bingung, belajarnya harus rutin ya, Kak. Semua tanaman yang tumbuh di taman adalah bunga. Tukang kebun menganggap bunga memiliki keindahan. Tanaman itu bukan bunga. Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah tanaman itu tidak tumbuh di taman karena tidak memiliki keindahan. Semua tanaman adalah bunga. Tanaman itu memiliki keindahan
tetapi tidak tumbuh di taman, maka tanaman itu bukan bunga. Tanaman itu tidak tumbuh di taman. Nah, ini bisa menggunakan rumus juga, bisa dengan logika juga, ya. Kalau dengan logika kita harus pahami dulu semua tanaman yang tumbuh di taman adalah bunga, ya. Tukang kebun menganggap bunga memiliki keindahan. Nah, tanaman itu bukan bunga. Sudah jelas bahwa tanaman itu bukan bunga. Kesimpulan di sini, maka jawaban yang tepat adalah tanaman itu tidak tumbuh di taman, ya kan? Karena dia bukan bunga. Oke, jadi jawaban yang tepat itu yang E. Kalau menggunakan logika juga bisa, ya Kak ya. Nah, selanjutnya yang nomor 17. 17 juga kita bisa pakai logika aja. Seorang koki terkenal menggunakan pisau dapur impor. Pisau dapur impor biasanya lebih baik dari pisau lokal karena memiliki kualitas yang lebih baik. Pak Bambang berhasil memotong bahan makanan dengan presisi. Jadi banyak kalimat-kalimat baru yang kita ketahui ya. Dari seorang koki terkenal menggunakan pisau dapur. Nah, logikanya adalah ketika kita menggunakan PQ sampai RS pun, ini kan banyak variabel-variabel baru ya. Kami kalau di matematika sebutnya variabel atau kata peubah ya. Berikan contoh yang pakai rumus juga, Bu. Ya, ini nomor 15 tadi udah. Nanti nomor 18 kita pakai rumus sampai ke nomor 32 ya. Seorang koki terkenal menggunakan pisau dapur impor. Pisau dapur impor biasanya lebih baik dari pisau lokal karena memiliki kualitas yang lebih baik. Disimpan sampai situ simpulannya. Pak Bambang berhasil memotong bahan makanan dengan sangat presisi. Nah, jawabannya kemungkinan pisau yang digunakan adalah pisau dapur impor. Bisa langsung ditebak ya. D. Kenapa? Karena tadi kan sudah dijelaskan, pisau dapur impor biasanya lebih baik dari pisau lokal karena memiliki kualitas yang lebih baik. Pak Bambang itu berhasil memotong bahan makanan dengan sangat presisi. Presisi ini berarti kualitas apa itu? Cincangan ya? Atau ketajaman mata pisaunya itu sangat berkualitas. Jadi kan tadi kemungkinan pisau yang digunakan oleh Pak Bambang adalah pisau dapur impor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Sederhana aja Kak, itu apa ya namanya? Gimana kita tahu kalau itu menggunakan rumus apa enggak, Bu? Kita bisa lihat ada kalimat jika, maka. Nah, walaupun di sini tidak ada kata jika, maka, tapi dia lihat ini polanya. Semua tanaman yang tumbuh di taman adalah bunga. Dia mengulang lagi, tukang kebun. Oh, ini enggak ya? Ini tidak tadi. Nomor 15 tuh. Ini Kak ya. Semua tanaman hias yang disukai memiliki bunga yang indah. Tanaman hias dengan bunga yang indah dianggap. Jadi dia ada kalimat berulang. Jadi kalau misalkan kita ini taruh variabel jadi P, ini Q, berarti ini jadi Q lagi. Kemudian tambah lagi jadi R. Oh, ini balik lagi jadi tanaman yang tidak memiliki bunga yang indah. Balik lagi ke P, tapi ada tanda tidaknya, berarti negasi Q. Gitu. Gitu caranya. Cara membedakannya ya. Coba kita perhatikan soal nomor 18, ini menggunakan rumus atau tidak. Ya, benar. Kalau misalnya kalimatnya berulang, ya, pakai rumus. Kalau yang nomor 17 tadi kan, gimana bilangnya pakai rumus ya? Karena kan seorang koki mulainya gitu kan. Berarti Pak Bambang ini adalah kokinya gitu. Jadi kita bisa menarik kesimpulannya dengan logika karena kemarin malam ini semua kita nggak pakai rumus ya. Nih, kakak yang tulisannya agak susah dibaca itu, tulisan apa itu? Ini semua ini nggak pakai rumus, jadi penarikan kesimpulannya tanpa
rumus, tapi menggunakan tetap logika ya. Berarti nggak semua soal bisa pakai rumus. Ya kalau misalnya bisa kita selesaikan tanpa rumus, kita selesaikan Kak. Nah ini kemarin tidak menggunakan rumus gitu. Next ke soal nomor 18. Kita perhatikan yang menggunakan rumus ya. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor karyawan dibayarkan. Simpulan yang tepat adalah. Nah, ini bisa kita gunakan pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan. Jadi ini P-nya. Jika kegiatan telah dilaksanakan, ini Q-nya, gitu. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, artinya apa? Artinya telah terlaksana ya. Berarti ini jadi Q lagi. Nah, honor karyawan dibayarkan. Nah, ini kalimat baru. Berarti ini jadi R. Nah, dari sini kan udah ketebak nih. Masuk ke mana dia? Masuk ke modus ponens. Modus ponens enggak, karena di sini ada R-nya. Modus tollens tidak, karena tidak ada negasi. Modus, berarti dia masuk ke silogisme kan? Ini rumus silogisme. Ya kan? Gitu. Kita buat dulu ke sini ya. Nomor 18. Premis 1 dan premis 2. Kenapa hanya 2 premis? Ya 2 kalimat saja. Nih. Ya. 1 kalimat sampai titik, 2 kalimat juga sampai titik. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Nah, sampai situ itu disebut P. Jika P, maka Q-nya akibatnya adalah kegiatan telah dilaksanakan. Nah, jika laporan kegiatan telah diserahkan, berarti kan yang Q-nya ya, laporannya telah selesai atau dilaksanakan, honor karyawan dibayarkan. Maka R, ada tambahan honor karyawan. Kesimpulannya adalah, ingat kan? Nih. Nah, kesimpulannya adalah jika P maka R. Ya, nanti ya dibahas. Nah, kemudian kesimpulannya ini kan P maka R. Ada nggak jawabannya di situ? Coba kita perhatikan. Kita perhatikan dulu ya. Aduh, belibet Maka P dan R, berarti P tadi apa? Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan, honor karyawan dibayarkan. Ada nggak? Jika honor kegiatan dibayarkan, terbalik ya. Laporan kegiatan belum diserahkan, jika pimpinan meminta laporan, kegiatan segera diselesaikan tidak, honor karyawan tidak dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Nah, tidak ada jawaban, Bu. Gimana dong? Nah, kita masih ada opsi lain. Opsi lainnya gimana? Jika P, maka R setara dengan negasi R. Jika negasi R, maka negasi P. Kita udah belajar di setara kemarin. Yang setara dan tidak setara. Ya. Nih, di halaman berapa itu kemarin? Ini ya. Nih, ini setara dia. Jika P, maka Q, maka bisa setara menjadi negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Maka kalau di sini R bisa juga digunakan, ya, ekuivalen atau setara. Jadi kita cari lagi jawabannya yang tepat. Jika honor tidak ada, honor tadi kan R ya, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Oke, tapi ini bukan kegiatannya. P-nya tadi apa? Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Honor karyawan tidak dibayarkan berarti kegiatan belum dilaksanakan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Kalau misalkan baru join live-nya, Kak,
Kalau bingung ya memang lumayan bingung karena belum paham yang mana ponens, tolens, sama silogisme, itu wajar ya. Kemudian nomor 19. Semua petani di desa suka maju, suka bekerja keras. Thanks Kak Dewi Ayu. Sebagian petani di desa suka maju adalah pedagang. Ini juga merupakan silogisme ya. Kenapa? Nih. Ini rumusnya. Semua petani di desa suka maju P. Bekerja keras Q. Sebagian petani di desa suka maju adalah pedagang. Pedagang jadi R ya. Ini P, berarti rumusnya. Ingat ada kata semua ini ya. Semua sebagian itu juga jadi masalah nanti. Kita udah belajar kemarin. Masih ada yang ingat nggak? Atau ini sama kegiatannya? Ini khusus membahas soal silogisme kah Bu? Enggak juga sih, tapi kita lagi bahas silogisme. Ini belajar TIU, TWK, dan TKP. Habis itu sama kegiatannya. Kegiatannya apa? Maksudnya KRZ LIP. Dah. 19 berarti semua petani, berarti kita buat premis 1, ada kata semua. Petani di desa suka maju P, maka suka bekerja keras. Semua. Kemudian yang kedua ada sebagian. Petani di desa suka maju P, ya, maka R. Maka jawabannya adalah, nah karena ini semua dan sebagian, bisa kita ngambilnya sebagian. Ya, sebagian apa? Jika P maka R, ini juga dibuat ke sini. Dan Q. Nah, kok rumusnya berubah lagi Kak? Bu, kok rumusnya berubah lagi? Ya, gini. Screenshot aja inilah. Ya. Mana ya? Yang ada ini. Nah, ada tipe 1, tipe 2. Kalau yang tadi masuk di tipe yang ketiga, ya. Semua PQ, sebagian PR, sebagian P, Q, dan R. Atau sebagian P, R, dan Q. Nah, ini bisa saja. Sudah? Nah, kita lanjut ya. Kak Klakson, beca. Jadwal live-nya kapan aja, Bu? Untuk sementara saya belum ini ya. Saya udah buat jadwal live, tapi belum pasti apakah bisa konsisten atau tidak. Untuk sementara jadwal live-nya ada di sini. Tapi apakah nih rencana Senin malam Selasa juga. Kemudian Rabu gitu. Tapi nggak tahu apakah bisa konsisten atau tidak ya. Jadi dalam 1 minggu kita bahas live-nya itu ada 4 kali live ya dalam 1 minggu. Nah, selanjutnya kita lanjut di sini ya. Nah, setelah ini apakah ada jawabannya, kita cek dulu. Nih, karena memang di jawaban juga ada kata semua. Ya, kalau semua dan sebagian, maka jawabannya bukan semua ya, tapi sebagian. Nih, berarti tadi tiga-tiganya ada kan? Nah, sebagian petani di desa Sukamaju merupakan pedagang. Ini R dulu kan? Nah, tadi jawaban kita apa? R dulu apa Q dulu? R dulu ya. Dan, ada kata dan. Tadi Q-nya bekerja keras, suka bekerja keras. Dan suka bekerja keras. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang C, ada pedagang di desa Sukamaju yang tidak suka bekerja keras. Sebagian petani di desa Sukamaju adalah pedagang yang tidak suka bekerja keras. Ini bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang B.
ya. Jadi beda soal, sangat-sangat beda cara penyelesaiannya. Kak Nisa, Kak maaf mau nanya, apakah belajar CPNS atau tryout harus ada laptop atau iPad, Kak? Tryout pakai laptop sih, Kak, atau dari handphone juga bisa. Kalau yang tryout biasa-biasa aja mungkin ya. Warnet sekarang kan ada, Kak, kalau misalkan kita nggak punya laptop. Atau minjem-minjem dulu bisa juga. Tapi kan kalau tryout tuh memang secara online ya. Jadi memang kita butuh alatnya. Ya alatnya sih, alat medianya ya. Soal nomor 20 ya. 20 nih, kita pakai rumus apa enggak? Ayo, silahkan dipikirkan. Nomor 20 pakai rumus apa tidak? Dari HP bisa ya, Kak? Bisa kalau misalkan tryoutnya dari web aja gitu. Karena banyak yang misalkan kayak tryout serti kan, tryout untuk tesnya bisa juga dari HP. Saya pakai HP soalnya. Pakai rumus, iya bener, pakai rumus ini. Sebagian udah tahu jawabannya katanya kan. Apakah dia udah cari atau belum, enggak tahu. Oke, kita lanjut. Semua sepeda B. C lagi. Sampai E. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Semua, ada kata semua dan sebagian ya. Sepeda motor itu P. Speedometer kita bisa buat jadi Q. Kemudian sepeda motor lagi ada P lagi. Berwarna biru ini R karena kata baru lagi. Nah, ini sama kayak tadi lagi nggak? Sama. Ya, sama. Nah, ada kata dan, ada kata kita lihat dulu ya. Nah, sebagian sepeda motor tidak dilengkapi. Apakah ada negasi di antara sini? Tidak ada. Jadi jangan pilih yang ada kata tidaknya ya, teman-teman. Sebagian sepeda motor berwarna biru. Apakah R-nya dulu? Ya, sebagian sepeda motor P, ini R, dan negasi Q. Ini ada kata tidak, berarti ini juga tidak ya. Ada lagi yang kata tidaknya ada, E berarti juga tidak. Karena nggak ada negasi di atas tuh. Semua sepeda motor berwarna biru dan dilengkapi speedometer. Oke. Semua sepeda motor yang berwarna biru dilengkapi speedometer. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? B, D. Oke, Kak, kalau soal silogisme lebih mudah pakai rumus atau logika? Ada yang bisa menggunakan logika saja dia selesai, ada yang harus menggunakan rumus. Itu jawabannya. Tapi yang pakai logika kita pakai rumus tuh nggak ketemu jawabannya. Nah gitu. D, oke. Yang memilih C. Semua sepeda motor berwarna biru dan. Nah, kalau misalkan di sini ya ada kata semua, maka ada kata dan ini hanya untuk sebagian tadi nih. Sebagian petani di desa Sukamaju merupakan pedagang dan. Itu kalau dia menggunakan kata sebagian. Kalau menggunakan kata semua ada penambahan yang. Mana ya? Ada penambahan yang harus dia. Jadi di situ kita harus jeli. Bukan kata dan. Oke? Boleh ada kata dan, tapi tidak ada kata dan. Kalau dia depannya semua, dia ada penambahan yang. Kalau depannya sebagian, penambahannya ada kata dan. Dari mana, Kak, rumusnya? Dari tadi. Kok dari tadi, ya Allah. Dari ini. Ini bedanya tipe 4 berarti. Kan, Kak, ini semua. Ini sama loh. Mirip sekali ini. Ya memang mirip. Tapi bedanya ini kata sebagian, ada penambahan dan, ya. Dan ini jika P maka Q-nya dan R, gitu. Jadi R-nya di akhir. Kalau yang ini, kata semua di depannya dengan penambahan yang, bukan dan. Paham ya?
Nah, gitu. Jadi, hal-hal dasar ini harus tahu dulu. Jadi, kalau misalkan kita masuk kelas tanpa nggak tahu dasar, ya wajar bingung, Kak. Jangan salahkan tutornya, jangan salahkan yang mau ngajarin. Kita yang harus belajar lagi dari awal lagi, gitu. Karena kemarin, saya juga live-nya belajar dari awal dulu kok. Nih, dari sini dulu ya. Saya baca dulu, saya jelasin dulu, terangin dulu. Gitu juga matematika yang lain, TIU yang lain. Atau soal-soal berikutnya. Jadi nggak langsung ke sini gitu ya. Kak, live-nya malam-malam ya? Iya bener. Karena hanya malam waktunya yang luang untuk live dan lingkungannya mendukung gitu. Sebagian dan paham. Oke, kok nggak sebagian Kak? Kak Nem, kok nggak sebagian Kak? Karena tadi ya, kuncinya itu. Buku apa ini Kak? Ini buku Privat Al-Faiz Kak. Dah, kita next ya ke soal nomor 21. Kemarin sampai hampir jam 12 malam memang. Ini kita lihat dulu ya. Sampai mana sanggupnya. Baru join, baru tahu. Kalau tentuin semua sebagian gimana Kak? Oke Kak E, perhatikan ya Kak E. Kalau menggunakan kata sebagian, ada nambah kata dan. Ingat, sebagian itu pasangannya dan. Kalau dia di sini, ini bukan sebagian karena ini tadi ada kata tidak, kita milih yang sebagian dong. Tapi pasangan semua, ya, kita milih semua. Pasangan semua adalah yang. Itu aja. Oke, bukunya belum sampai Kak, ya ditunggu aja ya. Nah, selanjutnya, kapan kita pakai rumus dan kapan kita nggak pakai rumus? Ada kemarin saya jelaskan di sini ya. Jadi ini mana ya? Nah, dari sini kemarin ya. Jadi konsep tidak semua dalam logika matematika, konsep tidak ada dalam logika matematika dari situ dulu. Yang nggak pakai rumus tuh contohnya seperti ini nih. Nih. Tidak ada buah impor dari Eropa yang licin. Dah, beberapa jus apel terbuat dari buah apel yang licin. Nah, logika kita berarti jus yang dibuat itu bukan dari Eropa. Ya kan? Bukan buah dari Eropa. Nah, kita lihat. Tidak ada beberapa. Nah, di sini juga menggunakan kata semua, sebagian, semua, sebagian. Oke. Tidak ada buah impor dari Eropa yang licin. Dah, diingat ini. Beberapa jus apel terbuat dari buah apel yang licin. Semua jus apel merupakan buah impor dari Eropa. Benar nggak? Tidak benar. Kenapa? Karena premis kedua, logikanya beberapa jus apel terbuat dari buah apel yang licin. Sedangkan di Eropa itu tidak ada buah apel yang licin. Gitu. Jadi main ke situ aja. Kalau kita pakaikan rumus ini akan sulit. Kenapa? Oh, tidak ada buah impor P, ini Q. Oh, ini apa lagi? Beberapa jus apel. Oh, ini bisa jadi R. Ini buah apel yang licin lagi kan? Nah, sedangkan di sini tidak ada buah impor. Ini buah apel, ini buah impor, bukan apelnya. Berarti ini S. Tidak ada dalam rumusnya P, Q, R, S. Nanti ininya apa? Kesimpulannya apa? Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dicoret. Beda ininya, variabelnya gitu. Ya. Sedangkan yang berulang tadi, tandanya, contoh nih, yang kayak gini. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Sebagian sepeda motor gitu. Jadi caranya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 21. Yang misalkan komentarnya udah tenggelam, mohon maaf ya karena sembari menjelaskan. Next ke nomor 21 lah kita. Sebuah perwira baru wajib mengikuti latihan tempur. Seluruh ini. Sebagian perwira baru mengunjungi asrama. Nah, ini silogisme juga kan. Perwira baru ini P, ini juga P. Wajib mengikuti latihan tempur. Ini Q, mengunjungi asrama R. Jadi rumusnya itu hanya ada P, Q, R. Nanti kalau ada tambahan S, ada nanti soalnya di
akhir gitu ya. Selanjutnya kita ngapain? Nah, kita lihat seluruh ini kata katanya sama dengan semua. Maksud kata seluruh sama dengan semua, iya kan? Kata sebagian itu sudah ada. Berarti semua dan sebagian. Ini tadi sama seperti yang di atas. P, Q, P, R. Dah. Selanjutnya kita lihat seluruh, sebagian, sebagian. Kita lihat dulu apanya? Seluruh dan yang. Seluruh dan yang. Sebagian dan yang. Ini jelas tidak dipilih ya, yang C. Oke. Seluruh, yang. Sebagian, baru. Kemudian kita cari kata tidak karena tidak ada negasi di atas ya. Ini tidak dipilih E, tidak dipilih karena ada kata tidaknya. A juga tidak dipilih karena ada kata tidaknya. Sederhana kan? Jadi jawaban yang tepat yang mana? Antara B dan D. Kita lihat lagi. Seluruh perwira baru yang mengikuti latihan tempur mengunjungi asrama. Kalau ini P-nya ya, latihan tempur Q-nya di depan, baru R. Seharusnya jawabannya apa? Apa tadi jawabannya? P dulu, kemudian R, ya kan? P dulu, kemudian ada kata yang, baru dilanjutkan dengan R, maka Q. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Perlu rumus kita buat di sini. Nomor 21 ya. Ya, saya juga mikir gitu tadi. Gimana, Kak? Gimana? Kak, tapi aku pernah dengar kalau ada semua dan sebagian, pilih yang sebagian. Iya, benar. Itu benar, Kak. Sangat tepat ya, Kak Itsdel. Nih, tapi ketika dia di di premis keduanya itu Q. Nah, itu baru kita pilih yang sebagian. Gitu dia sayang, karena ada tipenya itu ada tipe 1, 2, 3, 4. Kalau semua pilih. Ketika yang di depannya itu Q. Nah, Q. Pertanyaannya pintar tadi. Tapi yang kita hadapi adalah ketika premis keduanya ada P dan P. Gitu ya. Jadi kalau ada bukunya enak Kakak. Kalau tidak ada bukunya silahkan belajar lagi ya. Jadi jangan mentok, Kak kalau aku ada yang bilang begini. Nah, silahkan dicari-cari tahu lagi. Gitu. Nggak nampak. Nomor berapa tadi? 21. Bentar ya, baca komentar dulu. Tapi aku pernah dengar kalau ada semua. Kak, tapi aku pernah. Oke. Dah, terus Kak, keranjang kuning. Oke, saya masukin ya karena ada yang nanya nih. Mana? Nih ya. Tuh Kak, silahkan. Sekitar 160 satuan, 150 satuan. Ya, gimana ya? Dengan ongkir-ongkirnya gitu kan. Nah, kalau mau lulus, effortnya harus tinggi. Itu aja sih. Karena banyak orang yang lulus, pasti dia ngikut, pasti dia ikut les, ikut privat, ikut bimbel, yang bayarannya tuh ratus ribuan per bulan gitu. Dan itu di dalam kelas juga, ya kan. Di dalam kelas yang isinya 10 orang, tutornya 1 orang, setiap hari masuk, habis waktu. Nah, kalau belajar buku, ya kalau memang dia punya senang membaca, senang mencari, berhasil juga gitu. Jadi kalau misalkan ada live khusus seperti ini, kita bisa buka bukunya dari rumah. Oh gitu caranya. Meskipun memang di buku itu ada kunci jawaban, kan tidak ada penjelasan yang lebih rinci gitu ya. Terus saya baca dulu komentar lagi, baru lanjut ke nomor 22 ya. Apakah Itsdel? Kak yang kakak bukunya apa Kak? Oke. Bukunya Silogisme ternyata serumit ini. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya nggak rumit Kak, cuma kita memang harus belajar dari dasar. Karena ini kan terakhir belajar di SMA ya. Silogisme belajar di SMA nggak? Matematikanya. Kecuali dia memang kuliahnya matematika lagi, S1 matematika lagi, ya mungkin berlanjut pelajarannya.
Kak, yang kakak bilang barusan gimana Kak? Ini yang mana Kak Isdel? Yang saya bilang yang mana? Kalau semua dan sebagian udah. Aku kira tinggal coret Kak DSSA. Aku kira tinggal coret kata yang sama, terus kalau ada kata sebagian pilih yang kata sebagian. Oh, enggak bisa Kak. Kita harus sesuaikan dengan ini. Ini ya, aku kasih tunjuk rumusnya dulu. Nomor 21 tadi ya. Nomor 20 perlu tulis rumus enggak? Oke, nomor 21. Rumusnya ya seluruh P1, P2. Ini namanya premis ya teman-teman. Premis. Orangnya malas nulis nih. Udah. Premis 1 seluruh. Premis keduanya sebagian. Tinggal kita lihat nih, selidiki. Perwira baru itu P, maka mengikuti latihan tempur Q. Dah. Perwira baru lagi P lagi. Ininya R. Makanya kita menggunakan, kalau ada kata seluruh dan sebagian, kita bisa menggunakan kata sebagian dengan syarat jodohnya tadi apa? Dan. Kemudian yang di sininya jika P maka R dan Q, begitu ya. Ini tipe yang ketiga tadi. Tipe yang keempat gimana Kak? Syaratnya begini. Ini kesimpulannya ya. Jika P1 sama dengan P2 sama dengan semua P maka Q ya. Kemudian sebagian P maka R. Maka ketika kesimpulannya menjadi semua, maka pasangan semua ini adalah yang. Dengan syarat P-nya di depan, yang-nya R, makanya Q. Gitu rumusnya. Dah, ini masuk ke tipe keempat. Tipe yang 1, 2, 3 tadi, itu di depan sini dia Q. Maka kalau misalnya seluruh sebagian ngambil sebagian. Semua sebagian ngambil sebagian. Gitu bedanya ya. Nah, untuk soal nomor 21 nih, berarti kita milih yang mana? Nah, karena yang sebagian ini jodohnya nggak tepat, maka nggak usah kita pilih yang ini. Maka kita lihat D ya, yang D mana? Semua. Jodohnya udah tepat yang, ini juga udah tepat yang. Bedanya di mana? Ada di sini tidaknya. Kalau di sini tadi kan ini nggak ada negasi. Negasi itu yang begini ya. Nah, ini negasi berarti lawan ya. Ada kata tidak. Ini cirinya ada kata tidaknya. Gitu. Kenapa pilih D daripada B tadi Kak? Karena dia kalau yang B, P dulu, baru Q, baru R. Sedangkan di rumusnya, di konklusinya, jika P yang R, maka Q gitu ya. Jadi rumusnya yang ini. Pilihannya adalah yang D. Yang 20 juga sama. Kemudian, bentar deh. Ada lagi nggak yang ketinggalan komennya yang belum di ini? Kak, diulang lagi nggak belajarnya bukunya? Aku belum sampai. Diulang-ulang terus Kak belajarnya. Karena kalau diulang-ulang kan kasihan ya. Nggak tahu sudah lupa pernah belajar waktu SMA apa enggak. Iya silogisme ini. Pernah Kak. Misalnya hari ini Rabu dan turun hujan. Jika hari ini Rabu maka turun hujan. Gitu. Pernah nggak ada turun-turun hujan dulu? Itu yang paling sering. Belum paham Kak Itsdal, belajar lagi ya. Belum mengerti Kak, nomor 22E ya Kak. Oke, ada yang udah nebak 22E. Oke, keren. Kak izin lihat tipe 1 dan 2. Oke, boleh ya. Boleh Kak sini. Izin SS Kak, ya silakan. Harus dihafal rumus ya Kak. Matematika sebetulnya nggak butuh hafalan ketika kita sering. Ini matematika kan. Ketika kita sering nulis-nulisnya gitu. Tipe 1, tipe 2 ya. Tuh nih. Ini ya yang cantik aja yang aku kasih. Nih. Tulisanku kan jelek. Ini tipe 1 Kak. Ini tipe 2. Ih keren ya. Ada yang udah ini yang tipe 3 dan 4 tadi. Ada yang udah cari nomor 22, Masya Allah.
Udah, kita lanjut ya ke soal nomor 22. Soal nomor 22 nih. Film anime ya. Apa tokoh anime dia. Jika Naruto rajin belajar, maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Naruto tidak rajin belajar. Kesimpulannya adalah tuh. Kita lihat. Apakah masuk dia di tidak dapat disimpulkan? Kita lihat dulu. Jika Naruto rajin belajar, berarti dari Naruto rajin belajar ini P. Kalau ada kata jika dan maka berarti ini ke sini P. Enak nih kan? Dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik, ini Q. Naruto tidak rajin belajar, berarti ini negasi Q. Maka dia masuk ke modus tollens. Nomor 22. Modus tollens. Masih ingat nggak modus tollens? P1, P2. Premis 1, premis 2. Jika P maka Q. Maka ini negasi Q. Salah dulu. Negasi P dulu ya. Maka kesimpulannya negasi Q. Nah, ini rumus modus tollensnya. Kalau yang itu, yang di nomor 22-nya, ini rumus nomor 22. P1, P2. Nah, jika P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Nah, nih ya. Ini perbedaannya. Kalau modus tollensnya di sini negasi P, maka kesimpulannya negasi Q. Kalau modus tollensnya di sini negasi Q, maka dia tidak dapat disimpulkan. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Ya. Tidak dapat disimpulkan. Benar yang jawab E tadi. Oke. Terbalik itu, Kak. Oh ya, terbalik ya. Coba kita cek dulu ya. Mana tadi? Oh iya, terbalik, bener. Aduh, kebalik nih. Padahal udah ada catatannya di sini ya. Ya, kebalik ya. Yang tidak bisa disimpulkan itu ketika dia negasi Q, ya. Nah, terbalik nih. Ini modus tollens yang bisa disimpulkan. Berarti ini jadi negasi P ya. Ini yang tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Thank you yang sudah ngingetin saya ketika terbalik ya. Kakak tulis itu terbalik. Apanya sih? Nah, ini ya. Ini ya terbalik ya tadi. Yang tidak dapat disimpulkan. Hei, yang mananya loh yang terbalik? Saya bingung ya sendiri ya. Bentar deh. Negasi P. Nah, bener loh. Oh iya, ini bener. Ini udah diperbaiki ya. Ini yang kesimpulannya negasi P ini ya. Udah dibenarkan, udah diluruskan. Oke, ini ya. Kak bahas ulang nomor 18, boleh baru gabung Kak. Naruto tidak belajar itu bukannya negasi P, Kak. Bentar ya, kita cek lagi. Naruto tidak belajar. Mana Naruto tidak belajar? Naruto tidak rajin belajar. Oh iya, negasi P. Negasi P. Iya bener. Yang ini. Ini untuk Naruto tadi nih. Ini yang terbalik tadi, ya bener. Walah. Udahlah, udah mulai malam ini. Ya, biasanya saya live-nya mulai dari jam 22 sampai jam 23.30. Atau dari jam 21.30 gitu-gitulah. Kisaran tetangga udah tidur ya. Hasilnya negasi Q bukan. Yang mana lagi nih? Yang ini kan. Itulah negasi Q-nya. Ini tidak dapat disimpulkan ya. Tiap hari ya Bu. Enggak Kak.
Harus buat alarm kayaknya, Kak. Ya, bener. Ya, tadi terbalik. Oke. Iya, yang Naruto itu, Kak. Yang mana Naruto itu? Udah, selesai di Naruto ya. Karena dia tidak dapat disimpulkan. Atau kita buat di sini lagi nih. Ini. Kita buat ulang lah catatannya yang tadi. Ini ya. Naruto rajin belajar, P, Q. Nah, kemudian Naruto tidak rajin belajar, berarti negasi P. Maka kesimpulannya adalah negasi Q. Nah, berarti ini tidak dapat di TDDS. Tidak dapat disimpulkan. Ya, benar TDDS tuh. Jadi jawabannya apa, Kak? Jadi jawabannya ya tidak dapat disimpulkan. Gitu ya, nomor 23. Ada yang udah cari lagi? Aku juga pusing kalau yang nomor 20, 21, Kak. Kenapa bukan D, Kak? Naruto tidak mendapat indeks prestasi yang baik karena kalau yang D, Naruto tidak mendapat indeks ini negasi Q. Ya. Oke. Kenapa nggak negasi Q, Kak? Karena di rumusnya itu masuk ke tidak dapat disimpulkan ya. Karena dia tidak setara. Nih. Ini, Kak. Ini rumusnya. Jadi kita ngikutin rumus walaupun ada jawabannya negasi Q-nya di situ ya. Kak, bahas ulang yang semua dan yang sebagian dong. Oke, Kak Isdel, tunggu ya. Kak, TDDS berlaku untuk rumus yang itu saja, Kak. Ini yang dua ini nih, Kak. Ini lawan dari, kalau saya sebutnya lawan dari ponens. Ini lawan dari tolens. Ya kan, kalau ponens kan ini nih. P-nya di depan nih kan. Nah, kalau lawannya berarti Q-nya di sini. Maka dia tidak dapat disimpulkan. Gitu. Mana ya? Ini nih. Nih. Ini ponens. Ini lawannya yang tidak dapat disimpulkan ketika premis keduanya itu Q. Nah, kalau ini modus tolens. Ketika premis keduanya negasi P, kesimpulannya negasi Q. Ini bisa disimpulkan. Sedangkan kalau premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Ini tidak dapat disimpulkan. Walaupun nanti ada di opsi jawaban dia negasi P. Tapi tetap tidak dapat disimpulkan di rumusnya. Gitu ya. Ya benar, sesuai rumus ya, jangan main ini sendiri. Udah, kalau yang semua sebagian tadi ya, masih ada orangnya kan? Nah, untuk yang semua dan sebagian, ini tipenya ada 4. Juga sama sih sebenarnya dengan lawan tolens tadi ya. Semua, kalau dia semua untuk premis depannya ini Q, nah maka pilih semua. Dah, kalau dua-dua semua. Tapi, kalau ada semua dan sebagian dan dia masih Q, ngambil yang sebagian. Udah ya. Kalau ini juga sama. Kalau yang premis 1 sebagian, yang di kedua semua, tetap ngambilnya yang sebagian. Dengan P, maka R. Gitu. Ini udah paham ya? Tipe 1, tipe 2. Nah, mau dia semuanya di premis 1 atau di premis kedua, kalau ada kata sebagian ngambil sebagian. Dengan syarat apa? Dengan syarat ini premis keduanya Q duluan, bukan P. Kalau dengan premis keduanya P, caranya ada 2. Nih. Semua sebagian. Tadi kan Q depannya tuh. Sekarang premis keduanya P. P duluan ketemunya. Maka ngambilnya sebagian jodohnya dan. Atau sebagian, nah, P, R, dan Q. Ini sama aja sebetulnya. Boleh Q-nya ke depan, boleh R-nya ke depan. Tapi kalau misalkan yang ini ya, semua P yang R, maka Q. Nah, ini jodoh semuanya itu yang. Ingat aja, semua yang, kemudian sebagian dan. Itu ya. Kak, tipe 4 kok semua sebagian semua ya? Ya ini tadi Kak, kuncinya semua itu pasangannya yang. Dengan syarat, ini beda dia, P-nya duluan,
kalimat P-nya, kemudian ada penghubung yang, baru kalimat R, baru kalimat Q. Q-nya di akhir. Gitu. Ya, yang nomor 21 sampai 20 tadi. 19, 20, 21. Itu ya. Tadi di nomor 19, 20, 21. Oke, kita ke nomor 23 ya. Diriku kemarin 3 minggu baru sampai apanya nih? Bukunya ya. Oh. Ya memang harus di PO dulu dia bukunya. Karena kan semakin padat, semakin dekat waktu, akan semakin banyak yang mesan. Jadi jauh-jauh hari aja seharusnya. Kalau memang kita masih berjuang lagi untuk tahun-tahun depan, beli bukunya ketika dia launching gitu kan. Jadi belajar kita tuh, rentang belajar tuh banyak. Kalau misalkan ini kan udah di bulan, berapa nih? Bulan 5. 5, 6, pendaftaran kemungkinan dibuka di antara rentang 6, 7, 8. Pelaksanaan tuh di bulan 9, karena tahun 2024 pelaksanaannya di bulan 9 sampai ke bulan 9-an lah gitu. Iya, tapi buku Al-Faiz memang hot semua, jadi bagus sih. Iya bener. Dan banyak yang masuk ke apa namanya? Dia ngambil soalnya itu dari soal-soal yang sudah masuk di tes. Jadi sama mirip persis gitu. Tinggal mungkin ada kalimat-kalimat yang gonta-ganti aja. Oke, masuk ke nomor 23 ya. Oke, iya bener. Enggak Kak. Kak Itsdal, jadi intinya kalau premis keduanya P berarti semuanya Kak? Enggak, ada sebagian juga tadi. Cuman dia jodohnya sebagian tadi dan. Terus kalau dia menggunakan kata semua, dia pakai yang. Gitu ya. Nih. Makanya di sini nomor 19 saya pilih sebagian karena dia temannya dan. Dah. Kalau ini kenapa enggak? Karena dia sebagian, kemudian temannya yang pakai tidak lagi, pakai negasi lagi. Jadi enggak pilih yang nomor D gitu. Oke ya. Walaupun kalimatnya sama. Kok enggak yang D Kak? Karena di sini ada tanda negasi. Sedangkan di apa tadi enggak ada tanda negasi gitu ya. Asli tidak masuk ke dalam otak. Jangan begitu. Perspektif kita yang menjadikan kita malas belajar. Jadi bilang aja, oh ini sulit. Pasti ketika saya belajar akan lebih mudah gitu ya. Rumusnya ada nggak Kak? Ada Kak Fitri. Tadi udah dijelaskan Kak Fitri. Kak Fitri lama masuknya ya. Kakak ulang dong bahas nomor 19, 20, 21. Masya Allah. Nggak, kita lanjut 23 nih. Satu lagi ya, kita lanjut 23 baru kita ulang 19, 20, 21, oke? 23 dibantu, yuk. Jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat pula. Jika jiwa sehat, nah ini kan yang perspektif tadi nih ya. Maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Nah, atau ini ke besok aja, karena ini banyak ngawurnya. Ada berapa premis ini? Ada 3 premis. Ayo. Nomor 23 besok aja ya, karena dia rumusnya lumayan panjang. Lanjut Kak, E, C. Gimana? Nomor 23 lanjut? Nggak stres nih? Oke. Kita lanjut ya. Jangan stres duluan ya. Oke, nomor 23. 23, kita buat dulu. Premis pertama. Jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat pula. Tubuh sehat P. Kita buat premisnya, ada premis 1, premis 2. Nggak nampak ya. Begini ya. Premis ketiga. Jika tubuh sehat P, maka jiwa akan sehat pula. Maka Q. Kemudian premis kedua, jika jiwa sehat berarti Q ya. Maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Itu R. Goku memiliki tubuh yang tidak sehat. Goku ini memiliki tubuh yang tidak sehat. Berarti kalau Goku P maka R ya. Coba kita lihat lagi.
Kita lihat dulu yang P ketiga ya. Premis ketiga ini apa? Goku memiliki tubuh yang tidak sehat. Tubuh tidak sehat. Oh, negasi P ya, sorry. Yang premis ketiga itu negasi P. Goku itu nama orangnya ya. Gini. Nampakkah? Dah tuh. Bentar ya, bentar. Oke, negasi P, bener. Oke. Premis 3 negasi P. Jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat pula. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Goku memiliki tubuh yang tidak sehat, berarti negasi P. Sekarang kita selesaikan dulu. Yang mana duluan? Premis 1 dengan premis 2 dulu. Kenapa? Karena ini sama-sama ada Q-nya. Ya, kita selesaikan itu. Apakah ada jawabannya atau tidak? Jadi kita cari dua konklusi. Habis itu kita sesuaikan dengan opsi apakah ada jawabannya atau tidak. Jadi pilih di antara dua konklusi. Karena ini ada 3 persamaan ya. Selesaikan dulu P1 dengan P2. Ya, jadi P1-nya, P2-nya apa? PQ. Oke. QR ini silogisme kan? Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika P maka R. Ada nggak di sini? Jika P maka R. Jika tubuh sehat, oh nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada kesimpulan yang pertama. Berarti kita selesaikan yang premis 1 dan premis 3. Kenapa Kak nggak yang ngambil premis 2? Karena di sini nggak ada yang bisa kita selesaikan. Ya, kita ngambil premis 1 dan premis 3. P1, P3. Maka, jika P maka Q, negasi P. Ini tadi modus tollens kan, karena ada negasi. Maka konklusinya apa? Negasi Q. Apakah dia modus tollens? Ya, tapi dia tidak dapat disimpulkan. Ingat kan tadi? Ingat ya. Kalau misalkan kesimpulannya negasi P baru bisa disimpulkan. Nah, jawaban yang tepat di sini berarti tetap yang E, tidak dapat disimpulkan. Paham ya, teman-teman? C. Goku memiliki jiwa yang tidak sehat. Meskipun negasi Q-nya ada ya. Negasi Q tadi apa? Jiwa yang tidak sehat ya. Goku memiliki jiwa yang tidak sehat. Sama seperti tadi. Nggak ada masuk ke dalam rumus Kak. Rumusnya itu kalau dia hasilnya nanti negasi Q. Dia tidak dapat disimpulkan. Karena ada apa namanya tadi? Ada silogisme setara dan tidak setara. Ya, ada lawannya gitu. Jadi tidak dapat semua yang tidak ada yang bisa disimpulkan kalau hasilnya negasi Q. Gitu ya. Oke. Harusnya jawabannya apa? Harusnya ya jawabannya E. Kak ulang please yang 18, 19, 21. Oke, bentar ya. Ambil napas dulu dong. Masuk-masuk Naruto. Benar juga. Udah, kita ulang yang nomor 19 tadi ya. Jadi yang benar apa Kak? Yang benar tidak dapat disimpulkan ya Kak, Iscom family. Kenapa? Karena rumusnya nih. Kalau misalkan premis 2-nya negasi P, maka dia tidak dapat disimpulkan. Karena dia tidak setara. Kenapa? Karena dia tidak setara. Udah bisa ya dipahami? Contohnya nih, oke. Kita bisa lihat contoh ke sebelah ya. Kenapa bisa dia tidak setara? Jika Faiz belajar maka ia naik kelas. Faiz tidak belajar. Kesimpulan tidak dapat disimpulkan karena Faiz bisa saja tetap naik kelas. Nah gitu, meskipun dia tidak belajar. Gitu-gitulah. Ya gitulah namanya ya. Kalau ilmu harus ngikutin rumus ya. Karena itu udah rumus semesta. Apakah di ujian CPNS asli silogisme dan sejenisnya pasti harus menggunakan rumus Kak? Enggak, ada juga silogisme yang tidak menggunakan rumus kakakku. Kemarin yang kami selesaikan tidak menggunakan rumus 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8 sampai ke 14 nggak pakai rumus sama sekali tuh. Saya cuma coret, kemudian pilih salah satu yang benar. Nomor 16 dan 17 juga tidak menggunakan rumus. Berapa tadi? Ya. Nomor 15 menggunakan rumus tadi. 16, 17 tidak menggunakan rumus. Ya, 18 baru menggunakan rumus tadi. Gitu ya. Oh, oke. Paham, Kak? Iya. Kalau misalnya kita bisa menalarnya, nggak usah pakai rumus. Kecuali memang ada kalimat yang berulang. Jika, maka itu wajib pakai rumus. Bedanya yang menggunakan rumus dan tidak adalah ada kata jika dan maka. Itu udah pasti pakai rumus. Kalau jika, maka ini pasti pakai rumus. Pasti pakai rumus ya. Kata seluruh, sebagian harus pakai rumus. Nggak bisa tidak ya. Ini juga pakai rumus. Kenapa? Karena dia ada kata yang berulang-ulang. Maksudnya ceritanya tuh nyambung dari premis 1 ke premis 2. Oke? Ya, karena ada sebab akibat. Benar, Kak Koreastik. Kak, kapan belajar kayak gini lagi? Aku mau belajar dari awal. Boleh, ikutin aja terus, Kak, live kita. Kalau tidak pakai rumus yang mana, Kak? Kakak kalau misalnya ada punya buku ya bisa dilihat dari nomor 1 sampai nomor 14 tidak pakai rumus, 16, 17 juga nggak pakai rumus. Ya. Ini SKD, Kak. Iya, ini masuk SKD dengan kategori TIU. Baru gabung, iya sedih. Tapi kita mau udahan ya. Buku apa, Kak? Buku Privat Alpais, Kak. Ini ya. Buku Privat Alpais sejauh ini saya pakai ini dan banyak soal-soal yang di tahun 2024 lalu saya temui juga di sini. Maksudnya tipe soalnya sama ya. Kak, di SKD silogisme masuk berapa ya, Kak? Presentasi masuknya ya. Itu tergantung setiap orang sih, Kak. Ada yang ketika keluar dari tes itu kan ada yang bilang aku dapat soal figuralnya yang banyak. Aku dapat soal ini 15. Jadi beda-beda setiap orang gitu. Kak, please ulang. Iya, sabar ya. Nomor 1. Sayang kasihin kawannya. Ini juga waktunya istirahat juga. Semua petani di desa suka maju, suka bekerja keras. Itu P dan Q ya. Kita buat catatan baru ya. Karena ini udah jelek sekali. Walaupun di catatan yang baru juga tulisannya jelek. Nomor 19 ya, Kak. Premis satunya, semua petani P1 berarti semua petani di desa suka maju, itu P. Suka bekerja keras, Q. Dah. P2-nya sebagian petani di desa maju. Kan P duluan kan ketemunya, baru R. Berarti ini tipe soal yang keberapa? Antara tipe 3 dan tipe 4. Oke, antara tipe 3 dan tipe 4. Cara cek kesimpulannya gimana, Kak? Kita lihat opsi jawaban dulu. Ada kata semua, ya. Ada kata semua, tapi pasangannya dan. Nggak usah kita pilih. Langsung begitu. Nah, karena pasangan semua itu harus yang. Oke? Oke ya. Jika ada kata semua, pasangan tadi harusnya yang. Di sini ada kata dan, berarti tidak dipilih. Next ke B. Ada kata sebagian. Petani di desa suka maju. Merupakan pedagang dan pasangannya dan. Ini bisa kita simpan dulu ya sebenarnya. Mau dicek yang D. Ada pedagang, ini nggak masuk. Tapi ada pedagang itu masuk ke kata sebagian sebenarnya ya. Kata sebagian. Namun kenapa ini tidak dipilih? Ada kata tidak. Tidak itu menandakan dia negasi. Sedangkan di rumus kita tadi nggak ada yang negasi. Oke? Jadi kalau ada kata tidaknya untuk semua dan sebagian itu nggak usah dipilih, Kak. Langsung aja gitu supaya cepet gitu loh. Itu triknya ya. Udah bocor lagi nih triknya. Udah, ini nggak usah dipilih. Nah, yang D juga ada kata tidak. Nggak usah capek-capek kita baca lagi. Dah. Nah, ada kata semua. Oke, temennya yang. Dah. Nah, sekarang ada kata semua dan temennya yang. Oke, ini kita pertimbangkan lagi. Petani itu tadi P.
yang suka bekerja keras, ini Q ya. Teman, ini Q. Dari desa Sukamaju, ini P lagi. Nah, ini nggak nyambung. Harusnya jawabannya apa? Kalau dia menggunakan sebagian, rumusnya P maka R, pakai kata dan Q. Gini, dah. Sebagian P maka R dan Q. Nah, ini masuk ke tipe 3. Kalau tipe 4 tadi, dia konklusinya ke sini aja ya. Soalnya atasnya sama aja. Semua, tapi P-nya dulu ketemu, kemudian ada kata yang, kemudian ada R, maka Q. Nah, ini mutlak. Ini mutlak jadi rumus kesimpulannya. Ini juga mutlak, tapi ini ada 2 pilihan. Yang satu lagi juga sebagian, ketemu P, maka Q-nya dulu boleh, dan R. Sama aja. Boleh pilih yang ini, boleh pilih yang ini. Ya, gitu ya. Gitu Kak, untuk nomor 19. Nah, selanjutnya, kan udah ketemu tuh jawaban nomor 20, ya kita cek lagi dengan cara yang sama. Ya, ini nomor 20. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Oke, nomor 20. Semua, P1-nya ada kata semua. P maka Q. Kemudian P2-nya ada kata sebagian. Sebagian, Q, maka apa dulu tuh? Bentar. Oh, sepeda motor lagi ya. Maka P dulu, baru Q R-nya. Nah, maka kita cek. Oke, kita cek ya. Kita pilih yang pakai tipe 3 apa tipe 4. Kita lihat opsi. Cek terus dulu gitu. Nah, sebagian ini pasangannya udah bener nggak? Dan, oh udah bener. Tapi ada kata tidak. Apa tadi rumusnya? Kalau ada kata tidak, jangan dipilih. Sebagian sepeda motor berwarna biru. Dan ada lagi kata tidak, nggak usah dipilih. Gitu ya. Ada lagi nggak yang pakai kata tidak? Oh, pakai kata tidak. Jangan dipilih. Berarti opsi tinggal C dan D. Ini kenapa nggak pilih C? Karena jodohnya nggak tepat nih. Semua itu dan. Ini salah. Kata semua temennya itu yang. Oke? Jadi pilihannya yang D. Sederhana kan kalau udah bisa? Nah, maka pilihannya adalah yang D. Semua. Berarti ini kita konklusikan. Semua P yang. Ada kata yang ya, kalau semua itu pakai yang. Yang R maka Q. Oke. Selesai nomor 20. Sederhana ya. Gabungan P1 dan P2 Kak. Enggak gabungan Kak. Dia rumus apa tadi? Sebagian dan semua ya. Nah, baru join Kak. Ya Allah, ketinggalan dong ya. Gak bisa ngulang lagi nih, udah ngulang yang keberapa ya. 21 yang terakhir ya. Kak, susah ya. Aduh, coba deh dibilang sama pikirannya dulu. Oh, ini gak susah. Ini karena aku gak sering baca aja gitu ya. Gak sering ketemu gitulah. Nomor 19 susah. Hah? Sama aja loh. Sama ini. Tadi saya jelaskan tipe-tipenya memang di nomor 19 sih. Kalian soal 20 Kak, makasih udah ngejelasin. Udah ada sedetail itu. Sama-sama ya. Kak lihat soal 20. Nih soal nomor 20. Screenshot juga boleh. Kalau untuk rumus semua dan sebagian ada kata tidak, jangan dipilih opsi. Langsung pilih ke, kalau misalnya kan kita nggak tahu rumus nih ya. Nah gitu. Nanti kalau misalkan kita tembak pun antara dua itu. Gitu ya. Lanjut Kak. Tapi ketinggalan ya. Next time gabung lagi ya Kak Beauty ya. Oke, nomor 21. Seluruh perwira baru wajib mengikuti latihan tempur. Sebagian perwira baru mengunjungi asrama. Ada kata seluruh dan sebagian. Ya. Kita cek langsung lah. Seluruh kawannya yang. Perwira baru P. Oke.
Mengikuti latihan tempur itu Q dulu depannya terus ada kata tidak. Ya udah, nggak usah dipilih tuh. Walaupun ininya benar. Seluruh kawannya yang, oke? Tapi mengikuti latihan tempur ini Q duluan. Rumusnya tadi apa? Kalau seluruh dan lawannya yang pertama itu di depan harus R, nggak bisa Q, apapun cerita, kecuali yang tipe 3. Kecuali yang tipe 3 itu pilihannya ada 2. Boleh, tapi lawan mainnya sebagian itu pakai dan. Oke ya. Nah, jadi yang B tidak dipilih. Gitu ya teman-teman. Terus yang sini, sebagian perwira baru yang mengunjungi asrama ada kata tidak, enggak usah dipikirkan ya. Ini juga ada kata tidak, enggak usah dipikirkan. Jadi jawabannya yang D, sesederhana itu. Ya, yang penting kalian paham alurnya, polanya itu aja. Kak lihat rumusnya tadi, boleh Kak? Kak, rumusnya kayaknya yang di buku aja deh. Lebih jelas. Nah, nih. Nih ya Kak, saya kasih mulai dari tipe 1, 2. Nih, biar bisa membedakan ya. Semua dan sebagian tadi. Yang kita bahas tadi di tipe 3 dan 4 ya. Kak Green, silakan di SS. Kemudian di tipe 3 dan tipe 4. Oke, ada siaran ulangnya enggak Kak? Ya, posting kemungkinan kita posting ulang, tapi kadang-kadang kita posting ulang sih biasanya Kak. Beberapa soal gitu ya. Enggak semuanya karena ini berapa soal lagi nih? Berarti nomor 24 sampai nomor 32. Jadi kalau mau bergabung dengan penjelasan lagi, ya insya Allah bisa bergabung malam besok ya, masih bisa. Kita selesaikan di nomor 24 sampai 32 soal. Karena memang pembahasannya itu panjang ya, dan soal-soalnya memang bahasa membaca, jadi harus ini. Kak, buku Al-Faiz lengkap kan Kak? Lengkap banget. Lengkap banget. Saya udah ada 2 buku ya. Yang paten juga saya pakai kok waktu live. Di awal-awal saya pakai paten. Di sini ya. Bahas TIU dan beberapa ini. Mana tadi? Nah, ini contoh yang saya bahas ketika live ini sama. Jam berapa live-nya Kak? Paten atau Al-Faiz Kak? Kalau yang tadi kita bahas Kak, ini buku Al-Faiz ya. Yang tadi kita bahas buku Al-Faiz. Materinya detail, pembahasannya cakep, kunci jawabannya juga bagus ya. Kalau mau yang belajarnya dari dasar pakai yang ini. Oke Kak? Kalau aku saranin pakai Al-Faiz. Ya, kalau aku saranin pakai Al-Faiz kalau kita belum tahu dasar-dasarnya. Kenapa? Karena di sini banyak materi dasarnya. Sedangkan di sini tidak disertakan gimana cara menyelesaikan masalah ini gimana, itu nggak ada ya. Karena materinya sedikit. Nih, materinya sedikit dan ulasannya padat, tapi nggak ke inti gitu. Kalau untuk materi ya di paten, makanya saya nggak bahas. Nih, dia cuma bilang, oh kemampuan numerik itu ada berhitung, ada deret angka, kemudian yang cuma segini aja pembahasannya di paten gitu. Jadi saya saranin yang pakai Al-Faiz aja kalau yang memang mau belajar dasar. Kenapa? Ini contohnya materinya ya. Jadi kan saya sebelum live itu jelaskan materi dulu gitu. Bentar, mana TIU? Nah, mana ya? Nih, ini dengan kunci jawabannya. Juga disertai dengan materi yang cukup sangat lengkap. Al-Faiz hubungan cinta katanya kan. Nah, ini juga ini soal hubungan udah selesai kemarin ya. Nih, kalau ini kita dikasih materi sedikit seperti ini. Cara gimana perkalian desimalnya ya, yang belum tahu pembagian desimal. Kalau di paten nggak ada Kak. Oke Kak, udah bisa bobok kakaknya, udah ngantuk. Teman-teman yang mau patungan berdua join bimbel SKD Al-Faiz nggak? Yang minat bisa PC ya. Yang 4 berapa Kak? 4 berapa ya? Nggak tahu ini cetakan ke berapa nih.
Live-nya berapa biasanya? Biasanya setelah Isya, kami Isya di sini kan 20 berapaan. Tapi ngambil startnya biasanya dari jam 21, 30-an ke atas. Bisa jadi dari jam 22, bisa jadi dari jam 21. Selesai kerjanya segitu, ya segitu kita live-nya gitu. Sebenarnya sih saya nggak ngantuk-ngantuk banget. Karena kalau belajar tuh benderang lah matanya. Hanya saja besok masih ada pekerjaan lain kan, hari Minggu kan. Gitu. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih bagi yang udah follow, yang udah kasih gift, yang udah tap-tap layar ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di malam-malam berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang panjang ya. Terima kasih. See you. Assalamualaikum.